Perkenalkan, nama saya Radika Putri. Saya Sucaira Lestari Hasibuan. Saya Marisa Mardhanifa Hasibuan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai limit fungsi dua peubah secara sederhana, kontekstual, dan lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga disertai dengan contoh-contoh soal cerita, baik itu yang limitnya ada maupun yang limitnya tidak ada. Secara teori, limit fungsi dua variabel adalah nilai fungsi yang didekati oleh fungsi f(x), y ketika titik x, y mendekati suatu titik tertentu, misalnya titik A, B. Secara matematis ditulis sebagai limit x, y menuju A, B f(x), y. Hal yang paling penting dalam limit dua peubah adalah arah datangnya tidak hanya satu, tapi bisa dari banyak arah, dari kanan, kiri, sudut, kurva tertentu, atau jalur lain. Jika semua arah menuju nilai yang sama, maka limitnya ada. Tetapi jika ada arah yang menghasilkan nilai yang berbeda, maka limitnya tidak ada. Bayangin, sebuah gelas kopi panas di atas meja. Panas kopi tersebut akan menyebar ke seluruh permukaan meja. Semakin jauh dari gelas, maka suhunya semakin rendah. Misalkan, kita ingin mengetahui suhu ketika kita semakin dekat ke suatu titik tertentu di dekat gelas. Suhu di meja itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari posisi x, y, yaitu f x, y. Kalau dari berbagai arah, misalkan dari kanan gelas, kiri gelas, depan atau belakang gelas, nilai suhu yang kita dekati itu sama. Berarti nilai suhu di titik itu ada. Konteks ini menggambarkan konsep limit dua peubah. Kita mendekati suatu titik dari berbagai arah dan mengecek apakah nilai yang didekati itu sama. Sekarang kita lihat contoh kontekstual di mana limit tidak ada. Coba bayangkan di ruangan kelas terdapat dua sumber bau yang berbeda. Satu dari tong sampah dan satu lagi dari sepatu temanmu. Intensitas bau di suatu titik tergantung jarak titik terhadap sumber tersebut. Ketika kita mendekati titik tengah, di antara sumber bau itu, arah yang kita pilih sangat menentukan mana yang lebih dominan antara tong sampah dengan sepatu. Jika kita mendekati arah tong sampah, maka intensitasnya lebih tinggi. Dan jika kita mendekati arah sepatu, maka intensitasnya berbeda. Dua arah yang memiliki nilai berbeda, maka limitnya tidak ada. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas beberapa soal cerita sebagai berikut. Di sebuah meja laboratorium, suhu permukaan meja dipengaruhi oleh panas dari suatu tabung reaksi. Suhu di setiap titik meja dinyatakan oleh fungsi f x, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. Seorang peneliti ingin mengetahui berapa suhu yang didekati ketika ia menempatkan sensor suhu secara perlahan menuju titik pusat meja 0,0. Berapakah nilai limitnya? 1. Identifikasi apa yang terjadi ketika x, y menuju 0,0. Ketika bagian atasnya itu x kuadrat tambah y kuadrat menuju 0. Kemudian bagian bawahnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 menuju 1. Mengapa bagian atas menuju 0? Karena semakin dekat ke titik pusat, jarak ke pusat mendekati 0 sehingga kuadratnya makin kecil. Mengapa bagian bawah menuju 1? Karena ekspresi itu selalu lebih besar atau sama dengan 1. Pada titik pusat yang tersisa hanyalah 1. 2. Substitusi limitnya. Limit x, y menuju 0,0 f x, y sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Langkah yang ketiga, cek semua arah untuk memastikan limit benar-benar ada. Misalkan kita dekati titik pusat dari beberapa arah, yaitu arah yang pertama garis y sama dengan 0, fx, 0 sama dengan x kuadrat per x kuadrat tambah 1 menuju 0. Arah kedua yaitu fx, x sama dengan
2x kuadrat per 2x tambah 1 menuju 0. Kemudian arah ketiga yaitu arah arbitrer y sama dengan mx. Fx, mx sama dengan x kuadrat kali 1 tambah m kuadrat per x kuadrat kali 1 tambah m kuadrat ditambah 1 menuju 0. Nah, dari semua arah hasilnya sama 0. Kemudian kesimpulan, karena dari semua arah memberikan nilai yang sama, maka limit x, y menuju 0,0 fx, y sama dengan 0. Jadi limitnya ada. Sekarang mari kita bahas contoh soal kedua. Di sebuah aula ada kipas angin yang mengalirkan udara ke berbagai arah. Intensitas angin di suatu titik dinyatakan dengan fungsi fx, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Ketua panitia ingin tahu apakah intensitas angin menuju satu nilai tertentu saat seseorang berjalan menuju pusat aula 0,0. Apakah limitnya ada? Oke, mari kita bahas. Pertama, cek arah pertama yaitu y sama dengan x. Masukkan y sama dengan x. Fx, x sama dengan x kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 0. Arah ini memberi nilai 0. 2. Cek arah kedua, di mana y sama dengan minus x. Fx, min x sama dengan x kuadrat dikurang minus x kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang x kuadrat per 2x kuadrat sama dengan 0. Arah ini juga memberi nilai 0. Yang ketiga, arah sumbu y yaitu x sama dengan 0. F0, y sama dengan 0 dikurang y kuadrat per y kuadrat sama dengan minus 1. Arah ini memberi minus 1 berbeda dari 0. Karena konsep limit dua variabel menuntut bahwa semua arah menuju nilai yang sama, jika ada dua arah saja yang memberikan hasil berbeda, maka limit langsung tidak ada. Ini arah 1 menuju 0, arah 2 menuju 0, dan arah 3 menuju minus 1. Karena hasilnya tidak konsisten, maka nilai yang didekati tidak tunggal. Jadi, kesimpulannya, limit x, y menuju 0,0, fx, y tidak ada. Jadi kesimpulannya, limit fungsi dua peubah dapat dilihat dari bagaimana suatu nilai dari berbagai arah. Jika semua memberi nilai yang sama, limit ada. Jika tidak, limit tidak ada. Cukup sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.